Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka Atal dari 11 MIPA 3. Hari ini saya akan membahas sedikit tentang minyak bumi. Sebenarnya apa sih minyak bumi itu? Minyak bumi adalah cairan kental berwarna gelap kehijauan yang mudah terbakar, yang biasanya dapat ditemukan di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi terdiri dari campuran berbagai hidrokarbon yang sebagian besar seri alkana, tetapi bervariasi juga segi komposisinya. Salah satu contoh yang paling umum itu adalah gas alam. Gas alam adalah semua jenis hidrokarbon yang berupa gas dan dihasilkan dari sumur. Komponen utama dari gas alam yaitu metana, etana, protana, dan butana. Lalu, bagaimana proses terjadinya minyak bumi? Pada zaman purba di darat dan di dalam lautan, hidup beraneka ragam hewan dan tumbuh-tumbuhan. Jasad hewan dan tumbuh-tumbuhan yang mati tertimbun tanah di bawah endapan lumpur. Endapan lumpur ini kemudian dihanyutkan oleh aliran arus sungai menuju lautan bersama bahan organik lainnya dari daratan. Nah, akibat pengaruh waktu, temperatur yang tinggi, tekanan yang tinggi, dan beban lapisan batuan di atasnya, jasad hewan dan tumbuh-tumbuhan yang mati berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak, yang sekarang kita sebut dengan sebagai minyak bumi. Nah, lalu bagaimana sih cara memproses minyak bumi agar bisa dimanfaatkan seperti yang terjadi pada sekarang? Cara untuk memproses minyak bumi tersebut ada dalam 6 tahap. 1. Proses pengolahan minyak bumi yang pertama adalah proses destilasi. Destilasi merupakan proses pemisahan fraksi-fraksi yang terdapat di dalam minyak bumi, di mana pemisahan fraksi tersebut berdasarkan pada perbedaan titik didihnya. Lalu selanjutnya adalah tahap cracking. Cracking merupakan proses pengolahan minyak bumi yang memiliki tujuan untuk menguraikan molekul-molekul besar senyawa hidrokarbon menjadi molekul hidrokarbon yang memiliki ukuran lebih kecil. Proses pengolahan minyak bumi yang selanjutnya adalah proses reforming. Reforming merupakan proses mengubah struktur pada molekul fraksi yang mutunya buruk menjadi molekul fraksi yang lebih baik. Proses reforming ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode katalis atau proses pemanasan. Nah, yang keempat adalah proses akilasi dan polimerasi. Proses akilasi adalah suatu proses penambahan jumlah atom pada suatu fraksi sehingga molekul-molekul fraksi tersebut menjadi lebih panjang dan bercabang. Sedangkan proses polimerasi yaitu proses penggabungan antara molekul-molekul kecil menjadi molekul yang lebih besar. Proses pengolahan minyak bumi yang kelima adalah proses treating. Treating merupakan proses permunian fraksi minyak bumi melalui tahap eliminasi bahan-bahan pengotor yang terlibat dalam pengelolaan. Proses pengolahan minyak bumi pada tahapan terakhir adalah proses blending. Blending merupakan proses yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk minyak bumi yang menjadi siap pakai dengan cara menambahkan bahan-bahan aktif kimiawi ke dalam fraksi minyak bumi. Lalu, saya di sini akan menjelaskan kegunaan-kegunaan dari minyak bumi. Kegunaan dari minyak bumi dibagi menjadi 7 fraksi. Fraksi pertama yaitu gas alam. Kegunaannya dapat menghasilkan LNG, LPG, ataupun alkohol. Selanjutnya fraksi kedua adalah gasolin. Gasolin dapat digunakan untuk pelarut dan BBM. Ketiga, kerosin. Kerosin dapat digunakan untuk BBM untuk kendaraan yang lebih berat. Ketiga, solar atau diesel. Diesel dapat digunakan untuk menjadi bahan bakar diesel. Selanjutnya fraksi kelima yaitu pelumas. Pelumas biasanya dijadikan pelicin atau pelancar mesin. Fraksi keenam yaitu parafin. Parafin biasanya dijadikan lilin, cat, ataupun aspal. Fraksi terakhir yaitu fraksi ketujuh adalah minyak bakar. Minyak bakar ini biasanya digunakan untuk elektroda karbon atau membakar elektroda. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.